Dan kita lihat sekarang di Sudan, Bapak Ibu dapat berita nggak tentang perang Sudan? Ya, dapat beritanya. Sudan sekarang, Sudan itu negara Muslim, negara Arab yang sangat kaya, sangat-sangat kaya. Sudan itu negara Afrika paling kaya. Pertambangan emas paling besar di dunia, di Afrika itu ada di Sudan, bukan di dunia, di Afrika. Itu ada di Sudan. Ada penelitian yang menunjukkan saking suburnya tanah Sudan itu, kalau seluruh tanah Sudan itu ditanam, maka hasil panennya cukup buat benua Afrika. Itu saking besarnya, saking suburnya, saking kayanya negara Sudan. Negara Sudan itu sekarang ada perang yang sangat parah. Perang yang mirip dengan perang Gaza itu. Jumlah orang Sudan yang mati syahid di perang yang kemarin itu mendekati juga 35.000. Bayangkan, perang ini kalau kita telusuri latar belakangnya, masih ada campur tangan Inggris. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, kita dipertemukan hari ini di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat wal afiat. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah. Ana sangat senang hari ini bertemu dengan calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana izin perkenalkan diri dulu. Saya Al-Faqir Muhammad Al-Fuli dari Mesir. Lahir besar di Mesir, belajar kuliah di Mesir. Alhamdulillah di Indonesia sudah 8 tahun. Kesibukan ana sekarang adalah mengajar dan berdakwah. Kami juga ada dakwah online supaya bisa sampai ke sebanyak mungkin dari umat Islam, bisa diakses di sosmed, YouTube, IG, TikTok. Ketik Muhammad Al-Fuli, nanti muncul insyaAllah kajian-kajiannya. Semoga bermanfaat insyaAllah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dipertemukan hari ini. Dan tadi ana mendengar kata sambutan dari Ustaz Ferry, dari ketua masjid. Sebenarnya Bapak Ibu, jumlah yang sedikit itu tidak ada masalahnya sama sekali. Kenapa? Karena jumlah yang banyak belum tentu dapat manfaat juga, ya. Jadi tolok ukurnya siapa yang dapat manfaat, siapa yang bisa menerima ilmu, siapa yang bisa mengamalkan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masa awal-awal dakwah, jumlah sahabat yang hadir kajian Rasulullah itu 5 orang, 6 orang, 7 orang, tapi sangat siap untuk menuntut ilmu sehingga mereka menyebarkan ilmu ini kepada orang-orang lain sampai dakwah Islam itu menjadi dakwah yang sangat luas. Maka Bapak Ibu jangan perhatikan jumlahnya, jangan perhatikan manfaatnya, perhatikan siapa yang dapat manfaat, siapa yang dapat ilmu, siapa yang siap mengamalkan ilmu tersebut. Alhamdulillah wa syukurillah. Di awal kajian ini saya mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan Bapak Ibu untuk meluruskan niat lillahi ta'ala. Ada satu hadis Bapak Ibu disebutkan dalam kitab Arba'un Nawawiyah atau Arba'in Nawawiyah karya Imam Nawawi. Hadis ini hadis nomor 1. Hadisnya dinilai oleh para ulama sebagai sepertiga agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya dan setiap orang dapat balasan sesuai apa yang dia niatkan. Tolok ukurnya dalam Islam Bapak Ibu bukan apa yang kita kerjakan, tapi tolok ukurnya saat kita mengerjakan sebuah amalan, niat kita seperti apa? Apakah niat kita lillahi ta'ala, apakah niat kita ikhlas atau tidak. Ini yang menjadi tolok ukur amalannya diterima atau tidak. Maka Bapak Ibu jangan lupa untuk meluruskan niat ya. Ibu-ibu sudah luruskan niat? Ibu-ibu sudah? Alhamdulillah. Bapak-bapak aman niatnya? Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak Ibu, insya Allah kita hari ini
akan bahas Palestina, dan mungkin sebelumnya sempat ada pembahasan tentang Palestina, tapi hari ini kita akan bahas Palestina dari sudut pandang yang berbeda. Kadang-kadang kita melihat banyak berita, banyak video, banyak foto di sosmed, sehingga kita tidak begitu paham apa yang terjadi di Palestina. Kalau kita melihat Palestina sekarang Bapak Ibu, kita sudah dapat kabar, sudah dapat berita bahwa ada perjanjian gencatan senjata. Ini ditandatangan beberapa minggu yang lalu. Berarti perangnya berhenti untuk sementara. Untuk sementara waktu perangnya berhenti. Saat gencatan senjata itu ditandatangan Bapak Ibu, banyak sekali umat Islam yang terlalu senang, ya. Jadi senang itu boleh. Tapi banyak dari umat Islam, banyak dari kita yang senangnya berlebihan, seolah-olah perang sudah selesai secara total. Waktu gencatan senjata itu, ana berada di kota Solo di Jawa Tengah, ada jadwal kajian di sana. Kemudian ana ditanya sama tim ana di sana, katanya, Syekh, menurut antum gencatan senjata ini akan bertahan berapa lama? Ana menjawab 1 sampai 2 minggu. Tidak mungkin lebih dari itu. Katanya, Syekh, kenapa antum tidak optimis? Ana jawab, bukan soal optimis atau tidak, tapi soal ana tahu sifat orang Yahudi. Salah satu sifat orang Yahudi yang disebutkan di dalam Al-Quran yang sangat jelas di depan mata kita, yaitu mengingkari janji. Mereka memang terkenal seperti itu, mayoritas mereka, kita nggak generalisasi, mayoritas mereka seperti ini. Jadi ana jawab 1 sampai 2 minggu, tapi ternyata ana salah. Ternyata 5 hari. Setelah 5 hari atau 5 hari setelah gencatan senjata itu ditandatangan, Israel menyerangi Gaza. Jumlah orang yang mati syahid sejak gencatan senjata itu ditandatangan sampai detik ini jumlahnya 9.000 orang. Bayangkan, itu jumlah orang yang mati syahid pas ada gencatan senjata. Bayangkan pas tidak ada gencatan senjata itu keadaannya seperti apa? Keadaannya parah sekali. Tahu Bapak Ibu, perang ini totalnya 2 tahun. Ya, 2 tahun lebih. Perang ini namanya Tufan Al-Aqsa. Tufan itu artinya dalam bahasa Indonesia badai. Badai Al-Aqsa. Perang ini 2 tahun, mulai tanggal 7 Oktober 2023. Jumlah orang yang mati syahid dalam 2 tahun itu mendekati 100.000 orang. 100.000 orang itu 2 stadium atau 3 stadium. Bayangkan, 100.000 orang dari saudara-saudara kita yang satu agama, satu iman, dan yakni sama-sama mengucapkan syahadat, sama-sama mengarah, kalau salat mengarah ke kiblat, ke Makkah, itu 100.000 orang dari mereka dibunuh oleh musuh umat Islam, dibunuh oleh Zionis Israel. Tapi alhamdulillah kita pasti ada senangnya juga, karena sekarang sudah ada lebih banyak truk yang masuk Gaza. Jadi saudara kita di Gaza sekarang alhamdulillah sudah mulai bisa makan sedikit, sudah mulai bisa minum sedikit. Sebelumnya makanan dan minuman itu sangat sulit, sampai ada yang mati kelaparan. Sampai teman ana dari Gaza pernah bertanya kepada ana, itu sebelum gencatan senjata. Katanya, tahu nggak apa barang yang paling mahal di Gaza? Jadi ana bingung ya, apa kira-kira barang yang paling mahal di Gaza? Ana jawab emas, katanya enggak. Ana jawab mobil misalnya, katanya enggak. Katanya barang yang paling mahal di Gaza adalah air minum. Itu separah itu pas lagi puncaknya perang. Alhamdulillah sekarang kondisi lebih baik sedikit, tetapi masih ada serangan terhadap saudara kita di Gaza. Setiap hari masih ada orang-orang yang mati syahid. Ini bikin kita muncul satu pertanyaan di benak kita. Israel itu mau apa? Israel itu tujuannya apa? Kenapa Israel itu sejahat itu dengan umat Islam? Apa yang mereka ingin laksanakan? Yani kalau mereka misalnya, kalau kita mengatakan Israel itu tujuannya apa? Ingin mencapai apa? Dan ini yang kita akan bahas hari ini Bapak Ibu. Israel itu adalah musuh kita. Zionis Yahudi adalah musuh kita. Dan kita harus kenal musuh kita. Kita harus tahu musuh kita itu apa yang dia inginkan. Kalau kita bisa jawab dengan sederhana Bapak Ibu, Zionis Israel itu punya 2 tujuan utama. 2 tujuan
yang mereka kerjakan, yang mereka usahakan sudah 80 tahun. Dua tujuan yang wajib kita semua ketahui dan wajib kita semua waspadai. Kita bahas satu, dua. Kita mulai dengan yang pertama. Tujuan pertama Israel adalah menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu salah satu tempat yang sangat mulia dalam agama Islam. Dan ana mau tanya kepada Bapak Ibu, tapi langsung jawab, jangan banyak pikir. Ada berapa tanah suci dalam agama Islam? Dua atau tiga? Tiga, betul sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid." Tidak diperkenankan jauh-jauh melaksanakan safar dengan tujuan ibadah kecuali ketiga masjid ini. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Makanya disebut tanah suci. Bapak Ibu, setiap tahun kita merayakan Isra Mi'raj. Isra itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Perjalanan jauh di malam hari, itu artinya Isra. Mi'raj artinya apa? Naik ke langit, ke Sidratul Muntaha. Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha dari mana? Dari Makkah, atau dari Madinah, atau dari Palestina? Dari Palestina. Allah mampu nggak bikin Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha dari Makkah? Mampu pasti. Bikin Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha dari Madinah? Mampu nggak? Pasti mampu. Tapi Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha dari Palestina, dari Baitul Maqdis. Dan ini ada hikmahnya. Ini ada kode buat kita, buat umat Islam. Rasulullah SAW ketika sampai di Masjid Al-Aqsa, Rasulullah masuk Masjid Al-Aqsa, melihat semua para nabi dan para rasul menunggu Rasulullah. Semua para nabi dan para rasul yang pernah diutus dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berkumpul di Masjid Al-Aqsa di malam Isra Mi'raj. Semuanya menunggu Nabi Muhammad mulai salat dan mengimami mereka. Ini ada hikmahnya juga. Kenapa Nabi Muhammad yang mengimami para nabi dan para rasul? Kenapa bukan Nabi Adam saja? Karena Nabi Adam itu adalah nabi pertama, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Kenapa bukan Nabi Adam? Kenapa bukan Nabi Ibrahim? Kan Nabi Ibrahim itu julukannya Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Kenapa bukan Nabi Ibrahim saja? Ini ada hikmahnya. Ternyata dalam agama Islam, Bapak Ibu, ada satu hadis, ada satu kaidah, yaitu la yu'ammur rajulu fi baitih. Tidak diperkenankan tuan rumah diimami di dalam rumahnya. Jadi kalau misalnya hari ini Bapak Ibu bertamu ke rumah saya, kemudian masuk waktu sholat, kita sholat di dalam rumah. Siapa yang lebih utama jadi imam? Saya. Kenapa? Bukan karena ustaz, bukan. Karena tuan rumah. Jadi lebih utama tuan rumah yang menjadi imam jika sholat dilaksanakan di dalam rumahnya. Taib. Ketika Nabi Muhammad berkumpul dengan para nabi dan para rasul, siapa yang jadi imam? Nabi Muhammad. Berarti siapa tuan rumah? Nabi Muhammad SAW. Kita umat Islam, kita adalah tuan rumah Masjid Al-Aqsa. Ini punya kita, Masjid Al-Aqsa. Masjid yang sangat suci, masjid yang sangat mulia dalam agama Islam, itu mau dihancurkan oleh Zionis Israel. Kenapa mereka ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa? Mereka ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa untuk membangun tempat ibadah mereka sendiri. Mereka ingin hancurkan tempat ibadah kita, tempat salat kita, dan membangun tempat ibadah mereka sendiri yang namanya Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman. Kadang-kadang kalau kita cari di internet, kadang-kadang disebut Kuil Sulaiman. Dua-duanya sama. Haikal Sulaiman dan Kuil Sulaiman. Itu tempat ibadah yang sangat mulia dalam agama Yahudi. Sangat suci bagi mereka. Dan mereka ada perintah dalam kitab sucinya, tapi pasti bukan kitab suci yang Taurat yang asli, yang diwahyukan kepada Nabi Musa, bukan. Itu kitab suci yang diubah-ubah. Mereka ada perintah dalam kitab sucinya untuk membangun Haikal Sulaiman itu lagi. Maka mereka ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Dan ini bukan sekedar rencana, bukan sekedar cita-cita. Mereka sudah mulai ada langkah-langkah serius untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Bapak Ibu, Palestina itu dijajah tahun berapa? Ada yang tahu nggak? Dijajah tahun berapa? 1904? Ada yang tahu nggak? 48.
1948. Masalah Palestina itu nggak mulai 48, itu dijajah secara resmi 48. Tapi masalah Palestina itu mulai dari tahun 1917. Tahun 48 dijajah secara resmi. Tahun 67 Zionis Israel menguasai Masjid Al-Aqsa secara resmi. Khalas, dari tahun 67 Masjid Al-Aqsa sudah di tangan Zionis Israel. Hari ini antum diperbolehkan ke Masjid Al-Aqsa. Bisa apply visa, berangkat, pergi ke Masjid Al-Aqsa. Banyak sekarang tur umrah yang menyediakan tur ke Masjid Al-Aqsa. Tapi belum tentu karena sudah di kota Al-Quds bisa salat di Masjid Al-Aqsa. Sering sekali jamaah yang pergi ke sana, berangkat keluar dari hotelnya di kota Al-Quds menuju masjid, tiba-tiba dihentikan oleh prajurit Israel. Tidak ada salat hari ini. Khalas, salat hari ini ditiadakan. Salat hari ini tidak diperbolehkan. Tidak boleh masuk, tidak boleh melaksanakan salat. Itu sesuka mereka. Mereka menguasai Masjid Al-Aqsa. Di halaman-halaman Masjid Al-Aqsa itu, prajurit-prajurit Israel jalan dengan sepatu mereka, dengan senjata mereka. Mereka yang menguasai Masjid Al-Aqsa. Dan mereka dari tahun 67 mulai membuat terowongan-terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa. Ini sangat bahaya. Terowongan-terowongan itu jumlahnya sangat banyak, mencapai 7 terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa. Dan biar kita bayangkan Bapak Ibu, Masjid Al-Aqsa itu bukan masjid kecil. Bukan masjid kecil gitu. Bukan masjid yang kita bisa lihat ujungnya dengan mata. Bukan, ini komplek yang sangat luas. Mereka mulai buat terowongan-terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa, sehingga sekarang hari ini Masjid Al-Aqsa itu pondasinya mulai lemah gara-gara terowongan-terowongan yang mereka buat. Mereka buat penggalian yang parah sekali di bawah Masjid Al-Aqsa. Bayangkan misalnya kita ambil sebuah rumah, kemudian kita gali-gali di bawah rumah tersebut, sehingga rumah tersebut itu dari bawah kosong bawah. Berarti kalau terjadi gempa bumi, apa yang akan terjadi? Rumahnya, ini bangunan pertama yang akan hancur, ini bangunan pertama yang akan roboh. Itu yang mereka lakukan. Itu masalah serius. Saking seriusnya, 3 minggu yang lalu, imam besar Masjid Al-Aqsa, orang Palestina, dia rekam video pakai HP-nya dari kantor dia di dalam Masjid Al-Aqsa. Dia memanggil umat Islam, bikin umat Islam yakni sadar gitu tentang bahayanya terowongan-terowongan yang Israel sedang bangun, dan bahwa beberapa dinding di Masjid Al-Aqsa itu mulai retak. Separah itu Bapak Ibu, beberapa dinding di dalam Masjid Al-Aqsa mulai retak gara-gara apa yang Israel lakukan dalam pondasi Masjid Al-Aqsa. Dia memanggil umat Islam untuk datang lindungi Masjid Al-Aqsa, jaga Masjid Al-Aqsa, karena Masjid Al-Aqsa ada rencana serius mau dihancurkan oleh Zionis Israel. Maka ini tujuan pertama mereka, membangun tempat ibadah mereka, namanya Haikal Sulaiman, dibangun di atas tanah suci kita. Ini adalah tujuan utama mereka. Baik. Tujuan nomor 2, apa itu? Kita kan sudah sepakat ada 2 tujuan. Tujuan nomor 2 apa itu? Tujuan nomor 2 Bapak Ibu adalah membentuk negara Israel Raya. Jadi negara Israel yang sekarang itu bukan langkah terakhir mereka. Ini langkah awal mereka. Mereka ingin membentuk negara yang namanya Israel Raya. Apa itu raya? Kata raya itu Bapak Ibu, kalau kita lihat dipakai dalam istilah kota misalnya, saya tinggal di Tangerang Selatan. Kalau kita mengatakan Tangerang Raya, itu maksudnya apa? Maksudnya kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang. Jadi gabungan 3 kota disebut istilah Tangerang Raya. Ada juga Solo Raya misalnya, ya. Israel Raya itu apa? Israel Raya itu Bapak Ibu gabungan antara 7 negara. Mereka ingin menjajah 7 negara Muslim dan mendirikan negara Israel Raya. 7 negara tersebut mereka sebagian sudah ambil, sebagian mereka masih rencanakan. Baik, apa itu 7 negara tersebut? Kita sebut satu-satu. Yang pertama, nomor 7 itu sangat aneh. Bapak Ibu pasti akan terkejut. Nomor 1 adalah Palestina. Pasti, ya. Jadi Palestina itu bukan langkah akhir mereka. Jadi kalau orang Israel hari ini, misalnya kita begini, ayo ambil Palestina, silahkan. Itu bukan tujuan mereka, itu langkah awal saja, bukan langkah akhir. Ya, baik. Yang pertama adalah Palestina. Ini mereka sudah jajah belum?
Sudah, ya, sudah saja mereka sudah kuasai sekarang. Tinggal Gaza dan tepi barat saja. Baik, yang kedua, Suriah Selatan. Ini mereka sudah ambil juga. Suriah Selatan, daratan tinggi Golan. Baik, yang ketiga, Lebanon Selatan. Dan ini mereka hampir menyerangi Lebanon Selatan setiap minggu. Setiap minggu mereka serangi. Ada serangan terhadap Lebanon Selatan. Yang keempat, Yordania. Yordania, negara tetangga Palestina. Baik. Yang kelima, Mesir. Sampai batas Sungai Nil. Yani mereka mau ambil Sinai. Baik. Yang keenam, Irak. Irak itu negaranya Saddam Hussein, ya. Irak. Mereka mau ambil Irak sampai batas Sungai El-Furat. Yang ketujuh, kota Madinah di Arab Saudi. Mereka mau ambil Madinah. Itu bukan rencana atau cita-cita begitu saja, enggak. Mereka sudah sampaikan rencana ini secara resmi, secara langsung mereka sudah sampaikan rencana ini. Kenapa kira-kira mereka mau ambil 7 negara tersebut? Alasannya apa? Klaim mereka atau alasan mereka, Bapak Ibu, bahwa nenek moyang kami pernah tinggal di negara-negara tersebut. Maka otomatis negara-negara tersebut menjadi hak kami. Katanya seperti ini. Ini adalah tujuan mereka. Baik. Ini Ana selalu sampaikan Bapak Ibu, jangan sampai orang Yahudi itu suatu hari datang ke Indonesia dan mengatakan nenek moyang kami pernah tinggal di Sumatera misalnya. Atau nenek moyang kami pernah tinggal di Pekanbaru. Bahaya sekali, ya. Zionis Israel itu tidak ada rasa malu. Zionis Israel itu tidak ada rasa malu. Mereka itu tujuan utamanya adalah melumpuhkan negara Muslim. Ana mau sampaikan Bapak Ibu beberapa hal. Israel itu punya campur tangan di hampir setiap negara Muslim. Hampir seluruh negara Muslim. Israel itu campur tangan. Termasuk Indonesia, Syekh, termasuk Indonesia. Mereka tidak harus campur tangan dengan militer, dengan senjata, enggak. Dengan senjata ada, dengan ekonomi ada. Tapi ada yang lebih bahaya, namanya media. Namanya sosmed. Kalau kita lihat Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan sendiri, praktekkan sendiri. Kalau pergi ke Cina, pergi ke Amerika, pergi ke Israel, Bapak Ibu buka TikTok, kontennya berbeda. Kontennya lebih bermanfaat, kontennya lebih bermutu, kontennya edukasi. Coba lihat di YouTube, banyak sekali orang-orang yang buat pengalaman ini. Pas di Cina, buka YouTube, buka TikTok, kontennya lebih bagus, tidak sepele, tidak receh seperti konten yang kita dapat di negara-negara Muslim. Konten yang kita dapat di negara-negara Muslim tentang apa? Perselingkuhan artis misalnya. Artis A selingkuh, artis B begini, artis C begini, ya. Tentang selebgram yang pamer hartanya dan pamer hidupnya di sosmed. Ini disengaja, ini bukan kebetulan. Kita diberi konten yang, mohon maaf sekali, Ana tidak suka menggunakan kata-kata yang buruk, tapi kita diberi konten sampah. Dan mereka menerima konten edukasi, konten yang baik, konten yang membangun. Dan mereka memberi kita konten yang menghancurkan, menampilkan konten yang tidak baik. Karena ketika kita buka TikTok itu konten yang Anda dapat beda dengan konten yang Antum dapat, beda dengan konten yang mereka dapat. Itu namanya algoritma. Ya, algoritma di negara Muslim disengaja seperti ini, disengaja menampilkan konten-konten yang tidak bermanfaat. Maka mereka punya campur tangan di setiap negara Muslim. Lewat militer ada, lewat ekonomi ada, lewat media ada. Mereka ingin pemuda-pemuda Muslim itu sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mereka ingin pemuda-pemuda Muslim itu sibuk mengejar dunia dan melupakan hal-hal yang lebih penting, melupakan umatnya, melupakan negaranya, melupakan masa depannya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sekarang banyak sekali dari kita yang siap scroll berjam-jam di TikTok dan IG. Tapi kadang-kadang baca Al-Quran 15 menit per hari, berat di hatinya. Kadang-kadang hadir kajian 1 jam saja, berat di hati. Tidak bisa dilaksanakan. Itu rencana mereka. Seperti itu rencana mereka. Makanya mereka ingin menguasai 7 negara Muslim yang Ana sebutkan itu, tapi di waktu yang sama mereka ingin melumpuhkan semua negara Muslim yang lain. Jadi kuasai secara militer 7 ini saja. Tapi
Di waktu yang sama mereka kuasai secara media semua negara muslim. Dan kita lihat sekarang di Sudan, Bapak Ibu dapat berita nggak tentang perang Sudan? Ya, dapat beritanya. Sudan sekarang, Sudan itu negara muslim, negara Arab yang sangat kaya, sangat-sangat kaya. Sudan itu negara Afrika paling kaya. Pertambangan emas paling besar di dunia, di Afrika itu ada di Sudan, bukan di dunia, di Afrika. Itu ada di Sudan. Ada penelitian yang menunjukkan saking suburnya tanah Sudan itu, kalau seluruh tanah Sudan itu ditanam, maka hasil panennya cukup buat benua Afrika. Itu saking besarnya, saking suburnya, saking kayanya negara Sudan. Negara Sudan itu sekarang ada perang yang sangat parah. Perang yang mirip dengan perang Gaza itu. Jumlah orang Sudan yang mati syahid di perang yang kemarin itu mendekati juga 35.000. Bayangkan, orang ini kalau kita telusuri latar belakangnya, masih ada campur tangan Zionis. Masih ada campur tangan Zionis. Ada satu negara Arab yang mendukung pemberontak yang di Sudan itu, yang namanya RSF itu. Negara Arab tersebut mendukung mereka dengan senjata, mendukung mereka dengan uang, dan di belakang negara Arab tersebut ada Israel. Maka mereka menghancurkan negeri muslim satu-satu. Dan Ana mau sampaikan satu hal juga Bapak Ibu. Negara Palestina itu adalah negara yang dikhianati oleh saudaranya sendiri. Dikhianati oleh saudaranya sendiri. Kalau kita lihat sekarang 2 tahun perang, kok perbatasan Mesir dan Palestina nggak dibuka? Palestina dikhianati oleh saudaranya sendiri. Mesir adalah saudara Palestina. Mesir mengkhianati Palestina. Kalau kita lihat jarak antara Arab Saudi dan Palestina itu tidak jauh sama sekali. Kita lihat hampir setiap minggu itu ada konser di Arab Saudi yang artisnya artis-artis barat yang hampir tidak berpakaian, ya, yang dimana konser-konser tersebut dibiayai dengan yakni puluhan juta US dollar. Terus saudara kita di Palestina bagaimana? Kok tidak dibantu? Kok tidak diberi senjata? Kok tidak didukung? Palestina adalah negara yang dikhianati oleh saudaranya sendiri. Mungkin Bapak Ibu kaget kan, Syekh orang Mesir? Iya, saya orang Mesir, tapi saya menyampaikan kebenaran, ya. Saya nggak mungkin memihak kebatilan, saya menyampaikan kebenaran. Maka kalau kita lihat sekarang, negara Muslim, negara Arab mengkhianati Palestina. Palestina berjuang, benar-benar berjuang sendiri, paling didukung oleh beberapa negara, mungkin Yaman, mungkin Iran, dan lain-lain. Tapi negara yang paling dekat yang merupakan saudara kandung seperti Mesir, seperti Arab Saudi, itu mengkhianati dan meninggalkan Palestina sendirian. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat di Indonesia, support terhadap Palestina itu luar biasa. Alhamdulillah. Kalau kita melihat di Indonesia, ghirah gitu ya, dan semangat warga terhadap Palestina itu luar biasa, Masya Allah. Banyak sekali bantuan yang jumlahnya sangat banyak yang keluar dari Indonesia ke Palestina, padahal Arab Saudi lebih kaya, ya. Tapi Indonesia bantuannya paling besar. Alhamdulillah. Makanya ana yakin Bapak Ibu, kejayaan umat Islam di akhir zaman itu tempatnya di negara Muslim yang non-Arab, bukan di negara Arab lagi. Negara Arab adalah sumber kejayaan Islam di zaman Rasulullah dulu. Tapi di akhir zaman bukan negara Arab lagi. Di akhir zaman adalah negara Muslim yang non-Arab. Indonesia, Malaysia, Brunei, Afghanistan, Turki. Itu adalah sumber kejayaan Islam di akhir zaman, insya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 tujuan yang kita bahas hari ini bersama. Yang pertama adalah menghancurkan Masjid Al-Aqsa, yang kedua adalah membentuk negara Israel Raya dan melumpuhkan, mengganggu, merugikan negara muslim lainnya. Baik, apa yang kita bisa lakukan Bapak Ibu? Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa laksanakan? Sebelum ana sampaikan apa yang kita bisa laksanakan, ana mau menyampaikan satu informasi dulu. Bapak Ibu, sudah jelas di depan mata kita bahwa kita ini sudah di akhir zaman. Itu sudah tidak butuh penjelasan lagi, sudah sangat jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi akhir zaman yaktsuru zina." Di akhir zaman itu zina di mana-mana. Zina sekitar kita di mana-mana. Zina sekarang itu modalnya HP. Khalas sudah bisa zina. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti 'alan nas zaman ya'kuluna fihi riba, fa in lam ya'kulu yusibuhum turabuhu." Akan ada satu saat, akan ada satu zaman di akhir zaman
Semua orang itu akan makan riba. Kalau ada yang tidak makan riba, maka debu riba akan kena mereka. Ini zaman kita sekarang juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairu jihadikum ar-ribat wa khairu ribatikum asqalan. Di akhir zaman, ribat yang paling baik ribat jihad. Jihad yang paling baik itu jihad ribat, afwan. Dan ribat yang paling mulia itu ada di Asqalan. Asqalan itu adalah Gaza yang sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan kabar tentang Gaza 1450 tahun yang lalu. Banyak sekali tanda yang sekitar kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nas sanawatun khadda'at, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-shadiq." Akan datang tahun-tahun yang menipu manusia, tahun-tahun yang penuh tipu daya, di mana orang jujur dituduh berdusta dan orang yang berdusta dipercaya dan diberi amanah. Itu sudah di sekitar kita di mana-mana. Semua ini tanda-tanda hari kiamat disampaikan oleh Rasulullah 1450 tahun yang lalu. Kalau kita melihat semua tanda ini terjadi di sekitar kita dan kita belum menyadari bahwa kita di akhir zaman, berarti ada yang salah dengan hati kita. Berarti kita nggak mau sadar bahwa kita sudah di akhir zaman dan kita harus siap-siap. Apa yang kita bisa laksanakan? Apa yang kita bisa laksanakan supaya kita tergolong sebagai orang yang mendukung kebenaran di akhir zaman? Ada dua hal Bapak Ibu. Ada yang pertama, bantuan jangka panjang dan bantuan jangka pendek. Itu dua yang kita perlu lakukan. Baik. Bantuan jangka panjang terhadap Palestina itu dengan apa? Dengan ilmu. Itu bantuan jangka panjang. Ketika antum hari ini hadir kajian, mendengar tentang Palestina, antum secara langsung membantu kemerdekaan Palestina. Kenapa? Karena hari ini antum dapat informasi, besok antum sebarkan ke orang lain, besok orangnya sebarkan ke orang lain, otomatis masyarakat jadi peduli terhadap Palestina. Bisa jadi gara-gara rasa kepedulian ini muncul satu orang memutuskan, saya akan membebaskan Palestina. Saya akan menjadi pejuang mujahid yang akan membebaskan Palestina. Mulai dari kita ini, dari kesadaran yang kita sebarkan ini. Maka yang pertama, bantuan jangka panjang itu dengan ilmu. Kita belajar tentang Palestina. Kita sekarang Bapak Ibu, kalau kita lihat misalnya wanita ya suka membeli skincare, betul? Skincare itu harganya berapa? 25.000, 30.000. Kita bisa gunakan 30.000 ini untuk beli buku tentang sejarah Palestina. Harganya nggak mahal, 30.000 saja. Beli di Shopee, lihat di Shopee gitu, ketik buku tentang Palestina, sejarah Palestina. Kita baca-baca, kemudian kita ajak anak-anak kita ajak anak tetangga, kita ajak cucu-cucu kita ceritakan tentang Palestina, supaya kita membentuk generasi yang peduli terhadap Palestina. Ini semuanya bantuan jangka panjang, perlu sekali kita laksanakan. Baik. Bantuan jangka pendek itu apa? Bantuan jangka pendek itu adalah bantuan materi, supaya saudara kita bisa bertahan hidup. Karena kita tidak bisa berjihad dengan nyawa. Jadi ada yang menggantikan kita. Ada yang menjadi pengganti buat kita. Ada saudara kita di Palestina berjihad dengan nyawa. Tapi mereka kalau tidak dapat bantuan materi, mereka tidak bisa bertahan hidup. Bisa makan, tidak bisa minum, dan lain-lain. Bapak Ibu, bulan November ini, kita sekarang tanggal 11 November. Bulan November ini adalah bulan horor buat orang Palestina. Ada yang tahu kenapa? Karena ini bulan awal mulai musim dingin di Palestina. Mungkin ada yang kaget, emang ada musim dingin di Timur Tengah? Bayangan saya Timur Tengah itu gurun pasir, panas terus, dan lain-lain. Ini kurang tepat. Di Timur Tengah itu ada 4 musim. Salah satunya musim dingin dan musim panas. Kalau panas, panas sekali, luar biasa. Kalau dingin, dingin sekali. Cuaca Mesir dan Palestina itu sama. Di Mesir dan di Palestina, musim panas itu bisa sampai 52 derajat. Bayangkan, kalau kita bawa misalnya wajan dan telur di jalan, itu bisa matang sendiri. Itu musim panas. Musim dingin sama juga, luar biasa dinginnya. Bisa sampai 4 derajat. Saya di Mesir dulu, duduk di rumah sendiri, pakai pakaian yang tebal, pakai 2 selimut itu, minum minuman yang panas, dan masih merasakan dingin. Dingin masih nusuk ke tulang. Bagaimana dengan saudara kita di Palestina yang tidak punya rumah sendiri, tinggalnya di tenda di jalan, tidak punya pakaian tebal, tidak punya selimut, tidak bisa buat minuman panas.
Setiap tahun, itu benar Bapak Ibu, setiap tahun ada bayi-bayi Palestina yang mati kedinginan. Kita sudah dengar ada bayi yang mati kelaparan, itu sudah ada. Bayi yang mati karena kena bom, sudah ada. Bayi yang mati dalam kandungan gara-gara bom juga, itu sudah ada. Bayi yang mati karena dibantai, sudah ada. Tapi yang banyak orang tidak tahu, di Palestina setiap tahun ada bayi-bayi yang mati karena kedinginan. Biasanya bayi-bayi itu nggak bisa tahan dingin. Bantuan jangka pendek itu adalah bantuan yang bersifat materi, yang bisa bikin mereka bertahan hidup. Kayak kita dorong mereka, ayo bismillah, sabar, bertahan hidup, mereka lanjut berjihad. Seperti ini Bapak Ibu. Bantuan jangka panjang, bantuan jangka pendek. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan terakhir ana, insyaallah setelah ini Ustaz Ferry akan melanjutkan dan akan menayangkan beberapa hal insyaallah. Ana mau menyampaikan satu pesan di akhir tausiah hari ini. Pesannya adalah jangan lupa saudara kita di Palestina. Jangan lupa saudara kita di Palestina. Ingat mereka terus. Kalau kita nggak bisa bantu mereka, jangan sampai kita nggak mendoakan mereka, jangan sampai kita nggak mengedukasi orang tentang mereka. Jangan lupa saudara kita di Palestina, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan umat Islam, maka dia tidak termasuk umat Islam. Maka kita nanti butuh bukti di hari akhir. Kita butuh bukti di hari akhir. Ketika kita dimintai persaksian, apa yang kita laksanakan untuk saudara kita di Palestina, kita butuh bukti. Kalau kita ditanya seperti ini, kita harus jawab, ya Allah, selama saya hidup di dunia, saya doakan saudara saya di Palestina, saya belajar tentang mereka, saya menyebarkan ilmu dan sejarah mereka, saya mengajak orang lain untuk belajar tentang mereka, saya meningkatkan wawasan lingkungan saya tentang Palestina, saya bantu mereka dengan harta, saya bantu mereka dengan selimut, saya bantu mereka dengan tenda, saya bantu mereka dengan makanan, saya bantu mereka dengan minuman. Pokoknya kita butuh bukti yang kita bisa sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Ustaz Ferry akan melanjutkan setelah ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Tafadhal Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.